Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adam Gibran Arkan dari Prodi Teknik Produksi Benih 18 Politeknik Negeri Jember dengan nomor induk mahasiswa A41181292. Saya dari golongan B, absen 21. Di sini saya akan memaparkan tentang penyuluhan saya, yaitu dengan tema perangkap likat kuning sebagai pengendalian serangga pada tanaman padi di daerah saya ini. Langsung saja kita masuk ke latar belakang dari penyuluhan saya. Diangkat dari cerita para petani atau keluh kesah dari petani tentang budidaya tanaman padi yang dibudidayakan di sekitar daerah saya ini, yang bertepatan di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, di mana padi adalah komoditi yang sering banyak dibudidayakan di daerah sini. Mengetahui hal tersebut, muncullah inisiatif atau angan-angan untuk membantu para petani ini meningkatkan produktivitasnya, yaitu dengan cara mengatasi keluhan yaitu dari para petani hama yang kerap menyerang tanaman padi mereka, yaitu sejenis serangga terutama dari hama wereng. Hama wereng ini kerap menyerang tanaman padi setiap tahunnya yang menimbulkan kerugian pada sektor produktivitas padi mereka. Dengan teknologi yang akan saya terapkan dari penyuluhan ini, diharapkan akan membantu mereka mengatasi serangan hama yang ada pada area lahan mereka, supaya nantinya akan meningkatkan produktivitas padi mereka. Lalu, apakah isi penyuluhan ini? Yaitu dari perangkap likat itu. Perangkap likat itu adalah teknologi alat pengendalian hama terpadu untuk menangkap serangga yang umumnya terbuat dari bahan plastik berwarna kuning yang dilapisi lem pada sekujur alatnya. Perangkap tersebut dibuat dari bahan-bahan yang relatif murah dan mudah untuk didapat. Nah, tujuan alat ini yaitu untuk menekan atau meminimalisir penggunaan pestisida kimia dari areal budidaya tanaman padi. Oke, lanjut kita ke tujuan dan landasan teori. Tujuan saya memilih judul penyuluhan ini untuk membuka, antara lain untuk membuka wawasan para petani tentang teknik pengendalian hama selain dengan metode penyemprotan insektisida yang mereka lakukan. Juga ada metode lain yang dapat dilakukan juga. Contohnya dengan metode terpadu ini. Lalu juga untuk membangkitkan minat para petani dalam memakai pengendalian hama terpadu dengan meningkatkan produktivitas tanaman mereka. Selanjutnya yaitu landasan teori dari penyuluhan ini, yaitu untuk mengenalkan alat pengendalian hama perangkap likat ini ke petani terutama di daerah saya, dan memperlihatkan bahwa metode ini dapat membantu mengatasi hama serangga yang ada di areal pertanian mereka, dan setidaknya dapat menekan pemakaian insektisida kimia. Yang selanjutnya adalah permasalahan lapang. Muncullah permasalahan lapang yang mendasari tema penyuluhan ini, tepatnya di daerah saya, yang mungkin permasalahan ini juga terjadi di daerah lainnya juga. Masalah yang sering dihadapi oleh para petani di desa ini adalah dari serangan hama tanaman, terutama dari hama wereng ini yang ada di areal pertanian mereka. Permasalahan itu timbul dari salah satu akibatnya karena belum adanya kesadaran atau kurangnya pengetahuan petani tentang dalam teknik pengendalian hama yang sesuai dengan prinsip dari PHT. Yang selanjutnya yaitu adalah solusi. Lalu, apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Mari kita ketahui solusinya sebagai berikut. Solusi yang dapat dilakukan yaitu salah satunya dengan memakai metode pengendalian hama terpadu likat kuning ini sebagai upaya dalam mengatasi masalah UPT. Umumnya petani menekan pada pengendalian secara kimiawi. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan selain dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, penggunaan pestisida secara intensif juga menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi. Pemantauan hama di pertanaman penting dilakukan untuk menentukan upaya preventif pengendalian hama, antara lain dengan menggunakan perangkap likat kuning ini atau biasa disebut dengan yellow sticky trap. Nah, serangga
umumnya tertarik dengan cahaya, warna, aroma, makanan, atau bau-bau tertentu, di mana warna yang disukai serangga biasanya warna-warna yang kontras seperti warna kuning yang cerah yang dipakai dalam alat likat kuning ini sendiri. Perangkap likat kuning mampu mengendalikan beberapa hama yang sering muncul di daerah pertanaman, seperti lalat buah, wereng, aphids, thrips, kutu, ngengat, dan juga kepik. Perangkap likat kuning ini dapat dijadikan solusi untuk petani dalam pengendalian hama yang ada di lapangan mereka. Untuk lebih jelasnya, berikut saya akan memberikan contoh demonstrasi dari pembuatan alat likat kuning ini sekaligus cara pemakaiannya. Oke, ini adalah demonstrasi dari pembuatan perangkap likat kuning dari serangga untuk serangga hama tanaman. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat-alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah bahan yang penting dari semuanya, yaitu botol plastik atau botol kemasan air mineral yang tentunya bening atau transparan, bisa dilihat dari luar. Nah, yang tentunya yang sudah dikelupas bagian kemasannya supaya nanti terlihat cat warnanya. Yang kedua adalah lem. Saya di sini memakai lem tikus, biasanya untuk perangkap tikus. Kalian juga bisa menggunakan lem besi atau lem kayu. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, kayu atau cat besi. Di sini saya menggunakan cat warna kuning karena perangkap likat kuning ya emang berwarna kuning. Saya memakai cat warna kuning yang bisa Anda dapatkan di toko-toko bangunan. Yang selanjutnya yaitu selotip warna hitam, atau kalian juga bisa memakai selotip-selotip lainnya untuk mengencangkan nanti. Selanjutnya adalah plastik mika. Plastik mika ini akan untuk membungkus botol nanti. Kalian juga bisa memakai plastik lainnya yang bening atau tembus warna, tapi kalian juga bisa memakai warna kuning karena warna kuning itu sendiri base dari perangkap likat kuning ini. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir adalah pengencer warna. Saya di sini memakai bensin untuk mengencerkan warna nantinya. Kita juga membutuhkan kayu atau tongkat, terserah, bambu bisa, kayu bisa, untuk menancapkan alat ini perangkapnya nanti, perangkap hama nanti. Oke, langsung saja kita langsung ke cara pembuatannya. Pertama, kita harus mengecat botol ini terlebih dahulu dengan cat warna kuning. Cat warna kuning ini nanti kita akan mengecat bagian dalam botol ini. Kenapa kok tidak bagian luarnya? Karena nanti akan menghindari dari hujan, karena catnya akan luntur terkena hujan jika dicat di bagian luarnya. Langsung saja kita masukkan ke dalam botol untuk mencat bagian dalam botol. Caranya cukup gampang, kita tinggal mengocok-ocok bagian dalam ini sampai seluruh permukaan botol ini tertutup dengan cat warna kuning ini. Nah, seperti ini. Jika sudah jadi atau sudah kering, maka langkah selanjutnya yaitu kita perlu melapisi botol ini dengan plastik mika seperti ini, atau plastik yang transparan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal selotip bagian atas sama bawah supaya plastik mikanya dipastikan nempel pada botol ini, botol likat ini. Nah, untuk langkah terakhir yaitu ini adalah cara untuk nantinya hama agar lengket pada plastik mika ini, yaitu dengan cara kita tinggal memolesi seluruh bagian plastik mika ini dengan lem ini atau lem tikus. Nah, saya menggunakan lem tikus untuk memoles ini.
untuk langkah terakhir, jika kalian sudah melumuri semua bagian plastik mica ini dengan lem tikus ini atau lem lainnya, kalian tinggal memasang di stick atau di kayu, bambu juga bisa. Tinggal memasangnya seperti ini. Untuk bambu yang disarankan bambu yang bambu sekitar 1 atau 2 meter, sehingga nanti bisa ditancapkan di areal persawahan kalian. Nah, ini sudah jadi, kita tinggal dipakai di sawahan. Di akhir video ini saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian untuk penyuluhan dari saya. Semoga penyuluhan ini dapat memberikan wawasan positif untuk kalian semua, para pejuang tani di luar sana yang tidak lelahnya tetap berjuang untuk kemajuan negara ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.